Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Anak silakan membuka buku paket tematik tema 1 subtema 2. Untuk memulai pembelajaran, kita akan mereview sedikit pembelajaran subtema 2 yang kemarin, yaitu anak-anak sudah belajar tentang pemantulan bunyi dan juga tentang sikap gotong royong ya sekarang. Kemudian anak-anak mencari informasi penting dari sebuah bacaan ya, dan untuk saat ini kalian akan masuki materi baru subtema 3, yaitu mensyukuri kondisi manusia sebagai makhluk sosial. Karena kita sebagai manusia membutuhkan kehadiran orang lain ya, maka itu kita disebut sebagai makhluk sosial. Nah, untuk mempersingkat waktu bisa dibuka halaman 120, yaitu mengamati bentuk kerjasama di antara kita, antara manusia. Karena kita tidak dapat hidup sendiri, maka diperlukan partisipasi dengan orang lain. Nah, untuk itu kalian silakan mengerjakan yang halaman 122. Ayo mendiskusikan tentang tolong menolong. Untuk ini tidak perlu diskusi, kalian kerja mandiri, yaitu individu. Silakan dikerjakan di buku paket. Ini selanjutnya tentang pemantulan bunyi. Anak-anak ini nanti akan belajar tentang pemantulan bunyi. Yang pertama itu ada yang bunyi asli, yaitu tanpa ada bunyi susulan atau bunyi kedua ya. Pemantulan bunyi ada dua, yaitu gaung dan gema. Gaung atau kerdam ya, ini biasanya kalian jika berada di sebuah gedung atau di ruangan ya, kemudian kalian mengeluarkan suara dan di situ akan terpantul bunyi yang kedua, yaitu bunyi asli dan pantulannya itu bersama-sama. Jadi sangat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Sedangkan gema, yaitu gema ini terjadi hampir sama dengan gaung, akan tetapi bunyi asli lebih dulu, kemudian disusul dengan bunyi yang kedua ya. Misalnya di ruangan terbuka ya, itu ada gema nih, seperti gambar di halaman 131. Nah, untuk lebih memahaminya silakan kalian baca dan temukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung dari bacaan pemantulan bunyi. Ini kemudian supaya tidak terjadi bunyi gema maupun gaung perlu diadakannya alasan itu pemakaian zat kedap suara. Kedap suara ini bisa menggunakan kain, biasanya kain yang tebal, itu menggunakan karpet ya. Fungsinya apa? Supaya suara tidak bergema atau bergaung dan tidak keluar dari ruangan atau gedung. Nah, untuk selanjutnya, Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, salah satu dari hasil dari adat istiadat tersebut adalah rumah adat. Rumah adat setiap suku berbeda-beda ya, dan juga berbeda namanya. Nah, untuk itu kalian silakan menceritakan ulang bagaimana sih bentuk rumah adat yang kalian ketahui. Nah, ini jika cerita tersebut kamu tulis dalam satu paragraf yang ada di kotak warna merah muda atau pink ini ya, di halaman 145. Nah, untuk selanjutnya, untuk SPDP-nya kalian pasti sudah tahu kolase, karena dari TK ataupun
kelas 1 itu kalian sudah pernah mengerjakan kolase. Nah, ini kalau di buku itu kolasenya menggunakan biji-bijian. Nah, tidak perlu biji-bijian, silakan kalian menggunakan kolase yang berasal dari kertas bekas. Bisa dari kalender seperti pada gambar ini, bisa brosur yang bekas ya, dari pokoknya di rumah ada. Kalau dari kertas lipat, kertas lipatnya bener sih mudah didapatkan, akan tetapi karena harganya agak sedikit mahal. Kalau ini kan tidak usah memakai kertas lipat. Dari kertas brosur atau kalender kalian bisa, tapi yang jangan kertas ya, yang agak tebal, agak mengkilap kertasnya. Kalau brosur itu Insya Allah bisa digunakan. Nanti untuk tugas ini Ustazah akan men-share PDF-nya di grup. Demikian ulasan tema 1 subtema 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.